Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dengan NIM E1E12100 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan secara sederhana materi Class and Objects, yaitu Delux TV. Nah, di sini saya sudah menyediakan materi dari Delux TV dan pengimplementasian kodenya di Visual Studio Code. Baik, kita masuk ke materinya. Jadi, inheritance adalah prinsip dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita untuk membuat kelas baru atau child berdasarkan kelas yang sudah ada, atau parent. Kelas child mewarisi semua atribut dan perilaku dari kelas parent sehingga mengurangi duplikat atau duplikasi kode. Dalam inheritance ini kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama yaitu kelas child dapat menambah perilaku atau tambahan yang tidak ada pada kelas parent atau augmentation. Nah, kedua, kelas child dapat mengubah atau menyesuaikan perilaku yang diwarisi dari kelas parent atau specialization dengan memberikan definisi alternatif. Nah, inheritance membantu kita mengorganisir hubungan antara banyak kelas dan memungkinkan penggunaan hierarki kelas yang besar. Kita masuk pada augmentation. Nah, pada contoh ini, augmentation merujuk pada penggunaan inheritance dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk menambahkan fungsi tambahan ke dalam kelas yang sudah ada, dalam kasus ini kita memiliki kelas Delux TV yang ingin menambahkan perilaku untuk mengelola daftar saluran favorit. Perilaku yang ingin ditambahkan mencakup penambahan saluran ke daftar favorit, mulai dari penghapusan saluran dari daftar favorit dan melompat ke saluran favorit berikutnya. Jadi untuk mencapai ini kita membuat kelas Delux TV yang merupakan anak dari kelas Television yang sudah ada. Ini dilakukan dengan mendeklarasikan kelas Delux TV atau Television dengan inheritance Delux TV. Jadi dia mewarisi semua metode yang ada dari kelas Television. Namun kita harus menentukan detail yang perlu untuk fungsi tambahan ini. Langsung saja, dalam contoh ini kita memperkenalkan variabel instance berupa self favorites, di mana self favorites itu merupakan daftar saluran favorit. Nah, ini diinisialisasikan sebagai kosong. Jadi self favorites ini dia diinisialisasikan sebagai kosong dalam konstruktor kelas Delux TV. Nah, penting untuk diingat bahwa kita telah mengganti konstruktor memakai fungsi init dalam kelas Delux TV dengan konstruktor sendiri. Namun kita masih ingin memastikan bahwa atribut-atribut lainnya seperti volume dan saluran diinisialisasi dengan benar. Oleh karena itu, kita memanggil konstruktor kelas atau television menggunakan television init self untuk memastikan bahwa semua aspek keadaan kelas diatur dengan benar menggunakan fungsi television unit self. Nah, ini adalah contoh bagaimana inheritance digunakan untuk augmentation, yaitu menambahkan fitur tambahan ke kelas yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita melanjutkan dengan membuat implementasi untuk 3 metode baru dalam kelas Delux TV. Yang pertama yaitu metodenya ada add2favorites. Nah, digunakan untuk menambahkan saluran yang sedang ditonton ke daftar saluran favorit jika TV dalam keadaan hidup dan saluran tersebut belum ada dalam daftar favorit. Nah, jadi kita menggunakan metode remove from favorites, di mana remove from favorites itu untuk melakukan hal serupa, yaitu menghapus saluran dari daftar favorit jika ada. Jadi fungsi remove from favorites ini adalah menghapus saluran dari daftar favorit.
jika ada. Kemudian kita memiliki metode jam favorit yang sedikit lebih kompleks. Tujuan dari metode ini adalah untuk melompat ke saluran favorit berikutnya berdasarkan aturan tertentu. Jika tidak ada saluran favorit yang memiliki nomor lebih tinggi dari saluran saat ini, maka kita akan melompat ke saluran favorit terendah jika ada saluran favorit yang lebih tinggi. Jadi di sini kita harus menentukan saluran favorit yang paling mendekati saluran saat ini. Ini adalah contoh implementasi konteks kelas dalam DeluxeTV yang menggunakan fungsi inheritance untuk menambahkan perilaku tambahan ke kelas television. Kita lanjut. Specialization. Pada bagian ini, spesialisasi adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek di mana kita mengambil kelas yang sudah ada dan memodifikasinya atau menambahkan perilaku khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita memiliki kelas sorted set yang bertujuan untuk menyimpan elemen-elemen dalam urutan terurut dan menghindari duplikasi atau duplikat dalam implementasi ini. Kita memulai dengan menggunakan kelas list. Di sini kita menggunakan kelas list yang sudah ada dan mengubah perilaku beberapa metodenya agar sesuai dengan kebutuhan kelas sorted set yang memiliki sifat unik seperti pengurutan dan penghindaran duplikasi elemen. Nah, kemudian penggunaan metode index after dalam kelas sorted set yang digunakan untuk menentukan posisi yang tepat untuk menyisipkan elemen baru. Metode ini bekerja dengan cara mencari indeks di mana elemen baru harus dimasukkan berdasarkan nilai yang diberikan. Nah, jika tidak ada elemen yang lebih besar dari nilai yang diberikan, maka indeks yang sesuai adalah panjang set atau jumlah elemen dalam set. Kita lanjut, kemudian kita masuk dalam kode perilaku metode insert dari kelas list yang digunakan dalam kelas sorted set. Jadi fungsi metode insert ini dalam kelas sorted set akan menentukan lokasi yang tepat untuk menyisipkan elemen baru sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Jadi jika elemen yang sudah ada dalam set, elemen tersebut tidak akan disisipkan lagi. Selanjutnya kita menggunakan metode event yang ada di dalam kelas list. Dalam kelas sorted set, metode event ini fungsinya diganti untuk memiliki perilaku yang sama dengan metode insert yang sudah didefinisikan. Dengan demikian, jika elemen ditambahkan akan ditempatkan sesuai urutan yang kita inginkan. Kemudian dalam implementasi DeluxeTV yang baru, kita melihat penggunaan kelas sorted set untuk mengelola daftar saluran favorit ini adalah penggunaan konkret dari sorted set dalam konteks pemrograman kelas DeluxeTV. Kita lanjut. Nah, pada inisialisasi DeluxeTV, kita memanggil konstruktor dari kelas television menggunakan television init cell. Di sini kita menggunakan television init cell untuk memanggil konstruktor dari kelas television menggunakan television init cell. Dan kemudian kita membuat objek sorted set yang akan digunakan untuk menyimpan saluran favorit. Jadi setiap objek DeluxeTV memiliki daftar saluran favorit yang diatur sebagai objek sorted set. Nah, dalam metode add2favorites, dalam add2favorites kita menggunakan metode event dalam kelas sorted set untuk menambahkan saluran saat ini ke dalam daftar favorit jika TV masih dalam keadaan menyala. Kemudian dalam metode
remove from favorites yang berada di kelas Deluxe TV, kita memeriksa apakah saluran saat ini dalam daftar favorit, dan jika ya, kita menghapusnya dari kelas sorted set. Nah, dalam metode jump to favorites, kita menggunakan metode index after dari sorted set. Jadi, untuk menentukan saluran favorit berikutnya sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, kita mengatur saluran TV ke saluran favorit yang sesuai. Ini adalah contoh bagaimana kita dapat menggunakan sorted set sebagai alat yang efisien untuk mengatur atau mengelola saluran favorit dalam konteks Deluxe TV. Jadi, kita menggunakan kelas sorted set. Sorted set memungkinkan kita untuk mempertahankan elemen dalam urutan terurut dan menghindari duplikasi dengan mudah, dan ini juga membantu meningkatkan efisiensi dan kejelasan dalam implementasi. Nah, implementasi beberapa metode yang menggantikan perilaku bawaan dari kelas list dalam konteks kelas sorted set. Nah, metode extend, metode ini digunakan untuk menambahkan elemen dari objek order ke dalam self sorted set. Nah, dalam implementasi ini kita memeriksa setiap elemen dalam order dan menggunakan metode insert yang telah kita definisikan sebelumnya untuk memasukkan elemen tersebut ke dalam kelas sorted set. Jadi dia memastikan bahwa elemen yang sama tidak ditambahkan dua kali dan urutan tetap terjaga. Kemudian untuk konstruktor init dalam kelas sorted set, kita ingin menggantikan perilaku konstruktor bawaan dari kelas list untuk memastikan bahwa set yang dibuat selalu berurutan dan tidak memiliki duplikasi. Dalam konstruktor ini, kita memanggil konstruktor kelas list terlebih dahulu untuk mendapatkan list kosong. Kemudian, jika kita memiliki parameter inisial yang merupakan sekuen elemen awal, kita menggunakan metode extend. Nah, metode sort, meskipun kita mewakili atau mewarisi metode sort dari kelas list, kita menggantikan perilakunya dengan metode pass. Nah, kita menggantikannya dengan metode pass yang tidak melakukan apa-apa. Ini dilakukan karena sorted set sudah selalu diatur dalam urutan dan kita tidak ingin menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk mengurutkan ulang. Jadi untuk metode reverse dan set item ini, dalam implementasi ini kita memilih untuk tidak menggantikan perilakunya atau menganggurkannya, tetapi menganggapnya sebagai isu terpisah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, jadi implementasi ini memastikan bahwa sorted set mempertahankan sifat uniknya, yaitu elemen-elemen yang diatur dalam urutan tertentu dan menghindari duplikasi sambil memanfaatkan sebagian besar perilaku yang diwarisi dari kelas list. Nah, baik, itu dia penjelasan singkat dan sederhana dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan video saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.